Minggir, minggir, minggir. Maksudnya yang tidak cinta bahasa Inggris, minggir, minggir. Ini saya sebelah sana. Yang penggemar bahasa Inggris, yuk merapat, merapat, merapat ke sini. Bersama dengan saya, Mister Montaha. Ini bukan sembarangan ya. Tempat yang saya ambil untuk bikin konten video bahasa Inggris adalah tempat yang benar-benar ekstrim. Berada di tengah laut. Ini adalah tanah diuruk ke tengah laut dan di sebelah saya ini sudah benar-benar dalam ya. Jika Anda hobi mancing, silakan ke sini. Bawa pancing di sini, banyak ikan keting, ikan sembilang, ikan kerapu, asalkan Anda punya hobi mancing. Hahaha, mantap. Bisa ke sini ke Mister Montaha. Baik, konten video kali ini langsung saja. Yang akan kami kuasai adalah 4 kosakata tentang preposisi atau 4 kosakata dalam bahasa Inggris yang membahas tentang kata depan atau preposisi dalam bahasa Inggris. Apa itu? Yang pertama adalah behind, artinya di belakang. Apa behind? Artinya di belakang. Yang kedua adalah over. Over artinya di atas yang tidak menyentuh, di atas tapi melayang. Seperti pesawat terbang, terbang di atas kota misalnya. Itu pakai kata depan over. Kemudian yang ketiga adalah between. Between itu artinya di antara. Dan yang keempat adalah beside. Beside itu artinya di sebelah atau di samping. Apa bahasa Inggrisnya di depan? Oh sorry. Apa bahasa Inggrisnya di belakang? Behind. Jika ditulis B-E-H-I-N-D, behind. Behind. Kalau dibaca behind. Over. Jika ditulis O-V-E-R. Over. Ya ini sepertinya sama antara tulisan dan pengucapan. Over, di atas. Between, di antara. Jika ditulis B-E-T-W-E-E-N. Between, artinya di antara. Dan beside, di samping, di sebelah. Kalau ditulis beside, B-E-S-I-D-E, beside, dibaca beside. Mantap. Nah sekarang saya sudah menguasai 4 kata depan dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah behind, artinya di belakang. Over, artinya di atas. Between, artinya di antara. Beside, artinya di sebelah. Setelah 4 kata depan ini kita kuasai dalam bentuk tulis dan pengucapan, sekarang kita disuguhi kalimat, di mana kalimat ini butuh dilengkapi dengan kata depan yang cocok atau butuh dilengkapi dengan kata depan yang sesuai. Maka tentu 4 pilihan tersebut nanti kita pilih satu demi satu, kira-kira mana yang lebih cocok. Kalimatnya seperti ini. The school is titik-titik the museum and the stationery store. Kalau saya artikan, sekolah itu berada titik-titik museum dan toko alat tulis. Jika kita isi dengan behind, maka kalimatnya akan berbunyi demikian. The school is behind the museum and the stationery store. Sekolah itu letaknya berada di belakang museum dan toko alat tulis. Jika kita pilih over, maka kalimatnya akan berbunyi the school is over the museum and the stationery store. Sekolah itu posisinya berada di atas museum dan toko alat tulis. Jika kita pilih between, maka kalimatnya akan berbunyi the school is between the museum
and the stationery store. Sekolah itu letaknya berada di antara museum dan toko alat tulis. Dan jika kita pilih beside, maka kalimatnya akan berbunyi, the school is beside the museum and the stationery store. Sekolah itu letaknya berada di samping toko, di samping museum dan toko alat tulis. Nah, dari 4 kata depan yang tersedia untuk dipilih, kira-kira mana kata depan yang paling tepat, yang paling cocok untuk dipilih melengkapi kalimat yang diminta? Maka sudah barang tentu kata depan yang paling cocok dan paling tepat untuk dipilih adalah between, yang punya arti di antara. Kenapa kita pilih between? Karena between ini adalah kata depan yang menunjukkan bahwa suatu benda itu posisinya diapit oleh 2 benda kanan dan kiri atau depan dan belakang. Maka yang di tengah-tengah itulah namanya between. Karena di dalam kalimat ini ada 2 yang mendampingi, yang mengapit, yaitu museum dan toko alat tulis. Oh, berarti sekolah itu posisinya berada di tengah-tengahnya antara museum dan tempat toko alat tulis. Inilah logika kita untuk memilih kata between yang paling cocok digunakan untuk menyempurnakan kalimat yang kosong. Dan kalimatnya sekarang menjadi, the school is between the museum and the stationery store. Sekolah itu letaknya berada di tengah-tengah antara museum dan toko perkantoran atau toko alat-alat tulis. Mantap. Misalnya begini, ucapkan bahasa Inggrisnya, sekolah itu posisinya berada di antara museum dan toko perkantoran. Ucapkan bahasa Inggris, maka saya bisa mengatakan, the school is between the museum and the stationery store. Nah, mantap. Kalau dibalik, the school is between the museum and the stationery store, coba artikan. Maka saya artikan, oh, sekolah itu letaknya berada di antara museum dan alat-alat toko alat-alat tulis. Inilah perlunya belajar bahasa Inggris adalah untuk penguasaan vocab. Dalam hal ini saya sudah menguasai 4 kosakata yang bicara tentang kata depan, dan untuk menyempurnakan kalimat saya menjadi enjoy untuk punya percaya diri bahwa memang between adalah jawaban yang paling benar. Oke, itulah konten bahasa Inggris masih bersama dengan saya, Mr. Munta. Tetap semangat, jangan putus asa, dan sudah barang tentu ini akan membuat kita semakin handal berbahasa Inggris. Wassalam, sampai jumpa.